Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ustadz Yusuf Ismail. Dalam videonya, beliau membandingkan air wudhu dengan air baptis. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Wafila, kenapa sih kok air untuk baptis kita bandingkan, kita versuskan ya dengan air untuk wudhu? Karena ini menarik. Ya, saya dulu jadi orang Kristen dibaptis. Begitu juga di luar sana banyak orang Kristen yang sudah pernah dibaptis. Kemudian ketika saya jadi Islam, saya saat ini orang-orang yang berwudhu setiap hari. Minimal sehari 5 kali. Kenapa kalau Islam begitu memperhatikan jenis-jenis air untuk wudhu? Karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Ya, sehingga orang sholat itu menghadap Allah. Allah itu suci. Ya, sehingga nggak mungkin menghadap Allah yang suci. Ya, kemudian dia menggunakan air asal-asalan. Dia pakai air yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah Allah tentukan. Nggak bisa. Ya. Itulah sebabnya makanya Islam betul-betul detail, rinci, ya, nggak sembarangan. Kenapa? Karena orang berwudu ini untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari hadas-hadas yang ada, ya, dari najis-najis yang ada, ya. Sehingga ketika menghadap Allah dia suci dalam keadaan suci karena air wudu yang dibuat membasuh dari mulai jari-jari tangan, ya, membersihkan mulutnya dengan kumur-kumur, hidungnya, mukanya, tangannya, ya, kanan kiri, rambutnya, hidungnya, kakinya, semua komplit. Maka ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah dalam keadaan suci karena dia sudah berwudu dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada satu hal yang berbeda, ya. Orang-orang Kristen di luar sana ketika membicarakan air untuk baptis, nah ini banyak rupanya, banyak ragamnya. Ada yang dibaptis seperti Yesus di sungai, ya. Yesus dulu di sungai Yordan. Ada yang dibaptis di laut. Tapi kebanyakan karena Kristen sekarang adalah Kristen milenial, Kristen zaman now, Kristen-Kristen yang di kota-kota besar, nggak mungkin dong mereka mau baptis di kali atau mau baptis di sungai, ya. Kebanyakan, nah ini yang menjadi topik versus kita. Mereka dibaptis di kolam renang. Tapi sesungguhnya air itu tidak sah kalau menurut Islam. Kenapa? Pakai kaporit, yang jelas itu air di kolam renang. Nggak ada kolam renang nggak pakai kaporit. Gatal semua itu yang berenang. Ya. Ya. Yang kedua, dia ganti sirkulasi air itu nggak mungkin setiap hari diganti. Seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali baru ganti air. Ya. Yang ketiga, orang nyemplung itu, ya, najisnya macam-macam, ngeludah, ya, sembarangan, reak, buang reak sembarangan, campur, ya nggak kelihatan di kolam renang, cuma cepek-cepek gitu udah hilang reaknya, udah hilang ludahnya, tapi kan bekas ludah, ya, keringetnya campur jadi satu di situ, kencingnya. Ini penyakit orang Indonesia di kolam renang pasti senangannya kencing di kolam renang. Nah ini penyakitnya ini, ya. Gimana itu dipakai buat membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sementara air yang dipakai di kolam renang kotor seperti itu, najis seperti itu, ya. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bagaimana Ustadz Yusuf Ismail memaparkan perbedaan antara air wudhu dengan air baptis. Sebelum kita menuju ke air wudhu, saya ingin menjelaskan tentang upacara baptis. Upacara baptis dalam kekristenan itu sendiri adalah sebuah ritual simbolik. Jika kita membaca dalam Matius 3 ayat 11, Yohanes mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Baptisan itu sendiri adalah sebagai tanda pertobatan, di mana di dalam tata cara baptis kita diingatkan kembali bahwa kita sudah mati dan kita dibangkitkan kembali dan hidup baru.
Mengenai air yang digunakan, Alkitab tidak menjelaskannya. Tetapi sebagai manusia yang diberikan akal budi, tentunya kita akan bisa menentukan air mana yang tepat kan sebagai air baptisan. Selanjutnya kita akan melihat apakah Ustadz Yusuf Ismail benar-benar mengikuti teladan dari nabinya. Kita lihat hadis berikut ini. Anas berkata, orang-orang Yahudi tidak mau duduk, makan dan minum bersama wanita haid. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi. Maka Allah pun menurunkan ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Rasulullah bersabda, lakukanlah segala sesuatu kecuali persetubuhan. Abu Said Al-Khudri bahwasanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari sumur bidah, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk? Rasulullah menjawab, air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan dua hadis. Dan sebenarnya bukan cuma dua, ada beberapa hadis yang berbicara tentang ini. Saya akan memberikannya di kolom deskripsi atau kolom komentar. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Dari pernyataan hadis tersebut, kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ismail bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh nabinya. Jadi, sebenarnya standar yang digunakan oleh Ustadz Yusuf Ismail berasal dari mana? Apakah Ustadz Yusuf Ismail memiliki standar sendiri yang berbeda dengan standar nabinya? Mari kita dengarkan kembali apa pernyataan dari Ustadz Yusuf Ismail. Kemudian air yang sudah berubah warnanya, air yang sudah terkena najis, ya ini yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air yang berbau, wah luar biasa. Di Islam itu bahas air untuk wudhu aja detil, rinci, nggak main-main. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ingin ketika manusia itu wudhu ya untuk sholat, itu sudah betul-betul airnya dipastikan air yang betul-betul suci dan mensucikan. Bukan sembarangan air ya. Ketemu air misalnya di jalan ya, oh ada air nih, udah main cemplung aja bisa untuk wudhu. Enggak, kita harus lihat dulu. Ini air ini memenuhi syarat tidak? Ada persyaratan yang harus dicek dulu ya. Ya itulah bedanya Islam sama Kristen, gitulah pokoknya. Ya orang Kristen boleh aja menganggap, wah itu kan menurut persepsi kamu yang Islam. Iya, makanya saya bilang beruntunglah kami, saya dan orang Islam. Kenapa? Masalah air untuk ibadah nggak sembarangan dipakai, tidak sembarangan air bisa dipakai. Sementara di Kristen di kolam renang aja dipakai untuk pembaptisan, padahal tidak memenuhi syarat. Nah, kalau menurut Islam gitu ya. Jika menggunakan standar yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ismail, kita mempertanyakan keislaman dari Muhammad. Karena Muhammad tidak melakukan apa yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ismail. Oke teman-teman, demikianlah sanggahan kita terhadap pernyataan dari Ustadz Yusuf Ismail, di mana dia membandingkan air wudhu dengan air baptis. Biarlah informasi ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman. Tuhan memberkati.